Saya menyambut baik komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Jadi ini kita terpaksa ya melihat dua hal dalam hal ini. Satu, apakah Malaysia punya komitmen untuk memperbaiki perlindungan pekerja migran kita di sini? Ada isu-isu yang spesifik dan saya sepakat dengan Bapak Presiden membicarakan hal-hal yang harus dimeterai dan dilaksanakan. Nah, ini hasil verifikasinya akhirnya data yang disampaikan oleh Bu Menlu setelah menerima laporan dari perwakilan kita di sana ada sekitar 707 TKA yang akan kita pulangkan nanti tanggal 23 sama 24 nanti langsung dari Bandara Subang. Kita juga mempertanyakan kenapa Malaysia kok tidak mau menghormati MOU yang ditandatangani 3 bulan lalu, bahkan di hadapan kepala pemerintahan. Pantas Indonesia kesal sampai hentikan pengiriman TKI ke Malaysia. Sudah jelas Malaysia melanggar perjanjian ini. Pejabat Malaysia ngotot bela sistem yang dianggap salah kaprah oleh Indonesia ini. Beberapa waktu lalu, Indonesia untuk sementara menghentikan pengiriman pekerja ke Malaysia karena Kuala Lumpur diduga melanggar perjanjian perekrutan pekerja dan menempatkan mereka pada risiko digunakan sebagai pekerja paksa. Indonesia mengatakan Kuala Lumpur menggunakan sistem rekrutmen online ilegal untuk memperkerjakan tenaga kerja Indonesia atau TKI. Ini bertentangan dengan kesepakatan ditandatangani pada bulan April yang lalu. Utusan Indonesia untuk Malaysia, Harmono, yang menggunakan satu nama, mengatakan awal bulan ini bahwa apa yang disebut MAID online system yang digunakan oleh Departemen Imigrasi Malaysia dapat membahayakan pekerja Indonesia karena memungkinkan mereka memasuki negara itu menggunakan visa turis sebelum mengajukan izin kerja. Membuat tenaga kerja Indonesia TKI rentan dieksploitasi di Malaysia. Meski demikian, ternyata pihak Malaysia masih kekeh dengan tindakannya menggunakan sistem online tidaklah salah. Mengutip Benar News, Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainuddin membela penggunaan sistem online dengan mengatakan siapapun yang memasuki negara itu harus memiliki dokumentasi yang tepat. Alex Ongs, aktivis buruh migran Care Malaysia, sebuah LSM menyebutkan langkah pemerintah Indonesia sebagai teguran lunak ke Malaysia yang dia tuduh tidak serius memperbaiki kondisi buruh migran. Malaysia tidak begitu menghargai hubungan kedua negara, kata Alex. Sementara itu, Presiden Asosiasi Agen Tenaga Kerja Malaysia Foo Yung Hoi mendesak pemerintah Malaysia untuk mematuhi perjanjian dengan Indonesia dan meninggalkan sistem online. Malaysia tengah menghadapi persoalan yang cukup serius, salah satunya terkait kelangkaan pekerja migran. Kondisi tersebut lantas berdampak pada perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga semikonduktor yang terpaksa harus mengabaikan pesanan. Mengutip dari Reuters, produsen menyebut bahwa negeri jiran itu kekurangan 1,2 juta pekerja. Adapun sebanyak 500.000 untuk konstruksi, 12.000 untuk kelapa sawit, 15.000 untuk chip, dan 12.000 untuk sarung tanang medis. Pada April yang lalu, perusahaan sebenarnya telah meminta izin pemerintah untuk penambahan 475.000 pekerja migran. Namun demikian, Kementerian Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab untuk menyetujui penerimaan pekerja asing hanya menyetujui 2.065 pekerja saja. Meski pemerintah telah mencabut larangan perekrutan pekerja asing di Februari karena COVID-19, jumlah pekerja migran masih minim. Hal tersebut disebabkan oleh lambatnya negosiasi dengan jumlah negara soal pekerja migran, termasuk Indonesia dan Bangladesh, terutama soal perlindungan pekerja. Indonesia sendiri mengutip laman yang sama, belum memberi konfirmasi soal tersebut. Namun Bangladesh memberi pernyataan. Menteri Kesejahteraan, Ekspatriat dan Ketenagakerjaan Luar Negeri Bangladesh Imran Ahmed menegaskan bahwa fokus utama pemerintahannya adalah kesejahteraan dan hak-hak pekerja warga Bangladesh. Pertanyaan tersebut kemungkinan menanggapi terkait rilisnya yang dikeluarkan oleh AS soal kerja paksa yang di beberapa perusahaan Malaysia 2 tahun terakhir. Maman Syam sebelumnya juga telah memberi sanksi 7 perusahaan karena itu.